Wih, jeruk, ada lampion, gambar sekarang, sofa baru, pakai karpet. Duduk dulu. Aduh, enak banget nih. Udah lebih seger sekarang. Ditinggal berapa minggu udah berubah, bener-bener nih mantep nih. Talenta. Hebat nih, kayaknya enak nih, nyaman banget di sini nih. Bentar. Mangga. Ada Pak Iya. Bu Angel, Iya, Pak. apa kabar? Puji Tuhan baik. Pak Iya gimana? Alhamdulillah sehat. Bu Angel ada apa kesini? Saya kan co-host. Enggak Eh. ya? Saya siapa sih? Saya kan co-host. Oh, kita ada 2 host. Oh, ada 2? Ada 2 gitu. Wah, tahu, bener saya nih. datang. Pak Gani bener nih, nggak ngasih kabar ke saya. Pak Gani, Mana panggil tersangkanya? mana Pak Ganinya mana? Mana yang punya rumah nih? Aduh, ini gimana? Oh, Ada apa ini? Ada apa ini? Gimana ini saya 2 minggu nggak datang tiba-tiba sudah amazing kayak gini. Iya tuh. Lalu kayak- saya lihat Bu Angel, Iya. ini saya bagaimana ini nasibnya nih? Kita jadi bergelut nih. Nah, sabar. 2021 Pak Iya. oh 2021 Iya. gitu. Jadi sekarang Pak Iya jadi co-host lagi. Oh, Kemarin kan dari TV sebelah. Iya, dari TV Saya sebelah. yang ditinggal Pak Iya sebenarnya mah. oh iya ya, punten Pak Gani. Gimana? Saya nggak sopan berarti. Saya ya. bingung, waduh siapa ini yang mau nemenin saya 2021? Ada Angel. Ada Angel. Nah, tapi sekarang Angel jadi bintang tamu. Oh, Angel jadi bintang tamu nih. Iya dong, enggak lihat Iya, ini. Kak. Oh iya. Ada lampion. Ada barongsai. Barongsai. Gantung. Kayak cilingling ini. Ciling- Ini Baju. cilinglung. Cilinglung. Ya udah, Sudah deh. ada nuansa-nuansa Heeh. Imlek nih. Ini yang bikin siapa Pak Gani? Oh, tentu saja kita kan punya kru. Iya, punya kru. Punya tim yang solid. Punya Namanya tim. apa? Kru apa? Kerupuk. Ya kru semata dong. Semata. Iya. Gambarnya bagus. Keren banget. kan semua. Udah ada makanan nih. Oh Rame iya. kan? Ada kue keranjang. Ada apa nih? Jeruk. Meong. Kucing. Itu yang biasa di toko gini-gini kan ya? Iya, cuma ini mah enggak ya. Buat Diam koki. ini. Bisa gerak Pak ya. Bisa gerak. Dengar nggak Pak ya? Sayur Tah, sayur. tah, tah. Bu Angel mah kayaknya nggak dengar. Bu Angel nggak Iya, nggak dengar. dengar. Cuma kita yang dengar. Ini suara goib ya. Coba denger lagi Pak Gani. Topeng monyet Pak ya. Oh my god. Bentar, ulangi lagi. Kalau kata saya mah kayak di film silat-silat gitu. Pandanya di sini. Oh gitu ya. Oke. Ayo Pak Gani, musik apa Pak Gani? Barongsai Pak ya. Nah, barongsai. Kalau sudah ada barongsai, jeruk, kue keranjang, lampion segala macam, Bu Angel sudah pakai baju gini, berarti kita mau apa nih? Imlekan. Imlekan. Begitu. Di mana di sini ya? Ya iya. Kita ngobrol Imlekan berarti. Betul sekali Pak ya. Karena berhubung sudah datang, Sudah datang? masa saya suruh pulang lagi? Oh iya, jangan. Bintang Sudah tamu. capek-capek ya. Jauh dari Iya. Sedang dan udah dari jumbo sana. Jauh ya. Dipersilakan duduk. Silakan. Boleh. Silakan. Boleh ya, boleh ya. Boleh, Bu Angel, silakan duduk dulu ya. Di Bintang. Iya. Aduh, enak banget sob. Baru Pak ya. Biasanya Pak Gani yang gede ya. Nah, itu agak kurang ya. Nanti saya pesen ya. Kru. Yang gede ya. Tidak mewakili. Itu bisa nyaran deh. Itu yang paling penting. Betul. Iya Pak ya. Kita balik lagi dalam acara kebanggaan kita. Ya, kuy ah. Semata. Agak nih, Pak Iya. Kenapa, Bu Angel? Ah, Gini ya. Aduh, malu ngomongnya sebenarnya. nggak perlu Apa-apa. malu kalau sama Pak Gani sama Pak Ian. Iya dong. Gini, kursi aja sekasa. Masa saya cuma sendiri ini kosong di lapangan kosong banyak. Oh, paham. Saya paham. ya. Pasti nyuruh saya pindah ke situ. Saya baru mau pindah Pak ya. Oke. Kalau didoain Pak Iya, iya. ini. Jangan ngasih kode-kode kalau sama kita. Iya, yang jelas. Kalau gitu. sama cowok teh harus jelas langsung kasih tahu. Salah translate kode kalian. Jadi maksudnya apa? Saya butuh pasangan. Kode lagi Kode kan? lagi Butuh ini. pasangan. Ini lebih mendetail ini. Bu Angel perempuan, pasangannya laki-laki. Iya, Pak ya. Berarti saya yang cocok. Iya sok lah Pak ya. Saya mau manggil satu lagi Pak ya. Nah, Bintang tamu. nah. Siapa? Pokoknya cetar membahana Pak ya. Wow, Baheno. Buktikan. Saya penasaran. Kita buktikan. Baiklah ya. Kita panggilkan satu lagi bintang tamu ya.
pasti kalian tahu siapa ya. Kita panggilkan langsung. Bulia. Bulia sudah lewat. Padahal belum saya persilahkan itu. Main lewat aja ya. Oke, Bulia, selamat datang. Selamat datang. Boleh. Boleh, silakan duduk. Seperti yang tadi Angel Kiomi bilang. boleh, Kiomi. Nah. Kita nanti tayangnya pas Imlek. Tuh, udah mereka udah kode-kode Pak Gani, Kyomi gitu. Saya minta angpau kalau saya belum merit. Nah, sebentar nih bintang tamu sebentar nih. Iya. Kita kan temanya sudah Imlek nih. Kita tuh saya pribadi tidak mengenal tentang Imlek tuh kayak gimana, seperti apa Pak Gani. Pak Gani sendiri sok gimana? Apalagi saya ya, dengar musik bareng saya juga saya kira Topeng monyet, monyet. topeng monyet. Topeng monyet, saya Iya. dikiranya film kungfu tadi. Makanya. Kita mulai Pak Gani. Boleh. Kita cari informasi tentang Imlek ke Bu Angel, sehat? Puji Tuhan, ceria. Orang ceria. Bagus kalau begitu ya. Terlihat dari wajahnya. Bulia sehat? Sehat. Mantap Pak Gani. Sudah kumpul, sudah ada 2 bintang tamu. Sekarang giliran kita yang nanya-nanya. Oh iya, betul Pak. Ya. Kita Mas tanya saya dulu, mau Bapak ya dulu yang nanya nih. hostnya dulu dong. Saya mah santai dulu. Ini Pak Gani dulu nih. saya langsung tanya aja ya kepada Bulia maupun Bu Angel. Ini kan mau Imlek nih. Nah, biasanya kalau Imlek tuh apa sih yang kalian lakukan kalau menjelang Imlek gitu? Kan pasti ada tuh misalnya kalau di kampung mah dulu mau lebaran misalnya ya Pak ya kan, Betul. bikin ketupat gitu kan ya, Hmm. atau enggak ke apa namanya, ke makam ya. Makam. Saya lupa namanya, udah lama Pak ya. Nyekar. Nyekar ya. Nah, kalau di Imlek gimana? Sama sih Pak Gani sebetulnya. Kalau di saya itu biasanya seminggu sebelumnya bersih-bersih rumah. Tuh. Jadi sebelumnya enggak gitu. Oh bersih, Oh, bersih. bersihin juga. Lebih bersih ya. Ditimbun. Nah, terus udah gitu biasanya berapa hari sebelumnya nyekar juga ada Oh, kita iya. ke makam sesepuh gitu. Terus nah berapa hari sebelumnya itu ganti spray saya Pak Oh, Gani. ganti spray. Ganti spray saya gimana? Ada spray di rumah saya. Oh, Yang di rumah tuh spraynya diganti Semua gitu. diganti. Wajib diganti. Seharusnya sih. Seharusnya seperti diganti sama yang baru gitu. Jadi biasanya persiapannya seperti itu. Bersih gitu ya. Intinya Bersih mah supaya rumah. bersih gitu. Biar pas hari H tuh bisa seger, Betul. ente bau gitu ya. Eta. Oke, Pak Gani tadi sudah Bulia. Sekarang Bu Angel nih, bagaimana sebelum Imlek kebiasaan atau yang dilakukan apa saja nih? Kalau di Angel, kalau nyekar gitu ke makam Fong sama emak dari papa, apa namanya udah jarang ya. Udah jarang. Terus juga ada emak sama angkau dari mamah yang dikremasi jadi harus ke laut gitu kan juga jarang nyekar ke laut gitu. Jadi paling ya doa aja dari rumah, nggak yang Doa. harus nyekar gitu. Bersih-bersih juga. Bersih juga ya wajib bersih. Oke, jadi sebelumnya seperti itu persiapan Imlek. Nah, yang ingin saya tanyakan berikutnya adalah kebiasaan atau tradisi yang dari dulu nih yang suka dilakukan, tapi sekarang masih dilakukan dan dimodifikasi, ada nggak nih kira-kira? Kan kalau di kita mah ketupat pakai daun kelapa, Daun kelapa diganti misalnya, pakai plastik sekarang. diganti misalnya, atau pakai lontong gitu ya, Lontong gitu kan, atau Seperti misalnya itu. kebiasaannya. atau kalau yang di Imlek nih, yang tradisi yang dulu tapi sekarang dimodifikasi, ada nggak nih kira-kira? Ini berarti dari segi perkeluarga. Keluarga deh, keluarga. Kalau dulu apa namanya kan punya Hyolo, itu tuh apa namanya kue keranjangnya nggak kayak gitu bentuknya. Oh, jadi kue keranjang tuh bentuknya bukan kayak gini. Ya maksudnya kalau yang di keluarga Angel dulu kita bikin Hyolo, terus
dodolnya tuh dibikin 7 tingkat, jadi dari yang paling besar gitu, yang paling luas gitu, Yang paling besar. nggak pakai plastik gitu, jadi langsung disusun 7 tingkat, jadi kayak bikin pagoda gitu. Gitu. Kalau sekarang kan udah dalam bentuk Udah kemasan. dimodifikasi sekarang ya. Nih di dodol Pak Gani katanya udah ada modifikasi nih kalau di Bu Angel. Yang lain Bu Angel ada? Terus kalau di keluarga Angel sih paling tradisinya ya makannya itu kalau orang-orang kan biasanya ada nyiapin ikan. Kalau Angel nggak ikan sih, banyaknya babi. Sudah berganti. Sudah. juga. Oke, Nah, kalau dari Bu Lia, Kalau saya justru karena ingat saya waktu masih kecil sih kita kumpul di rumah nenek, mamahnya papa gitu. Nah sembahyang pakai hio. Nah tapi karena justru kebalikannya sekarang karena zaman pandemi gini ya. iya betul. Jadi kemungkinan ya doanya ya di keluarga masing-masing. Di keluarga masing-masing. Dulu sih malamannya gitu pada rame-rame ke kelenteng, doa di sana sembahyang gitu. Tapi kalau sekarang karena pandemi ya paling di Udah keluarga jarang ya. masing-masing aja. Udah jarang. Jadi Online berarti ya. modifikasi tradisinya di makanan ada ya, lalu di doa atau di tradisi sebelumnya juga ada ya. Ada. Di hal doa dan lain-lainnya juga ada gitu. Iya. Seperti itu Pak Gani ternyata. Tadi ada yang menarik Pak ya. Apa nih? Bu Angel ini imlekannya di kosan. Ya. Ya kalau sekarang iya pasti di Nggak boleh kosan. pulang. Nggak boleh pulang Iya kampung. makanya. Jadi menarik kan. Imlek itu kan kalau tadi saya dengar ceritanya kan intinya itu kan keluarga nih. Betul nggak sih? Iya betul. Makan bersama gitu kan. Nanti kumpul gitu Betul. kan. Nah sedangkan Bu Angel ini di kosan Sendiri Pak Gani. sendiri. Ada tetangganya sih. Kalau mau diajak, kalau nggak mau gimana? Iya benar ya. Kan nggak boleh Keluarga kumpul. juga. Iya. Set gaul banget ya. Oh iya saya paham nih. Iya. Jadi apa yang dilakukan kalau Apa sih Imleknya yang disiapin gitu loh. Selain tadi kan sudah ya Nuansa. pernak-pernik nuansa ya. Tapi gimana sih untuk menghadirkan keluarga gitu, menghadirkan feel apa ya? Ya feel Imlek ya. ngumpul barengnya gimana gitu? Ya biasanya sih kan Angel berarti udah tahun ketiga sekarang ngejalani di Bandung ya, ngejalanin Imlek sendiri gitu. Kalau tahun kemarin kan sama keluarga teman, kemudian tahun kemarinnya juga sama pastor, sekarang bener-bener sendiri nih kayaknya gitu. Ya Angel sih biasanya juga sebelum-sebelumnya juga kayak kalau udah mau deket-deket Imlek, Angel pasang hiu. Pasang hiu. Pasang hiu tuh Itu kayak yang panjang itu kan ya? Iya lupa. Dupa gitu ya? Seakan-akan tuh kayak ngingetin kalau di rumah tuh pasti pagi-pagi papa tuh udah pasang hiu gitu. Jadi bangun tidur tuh bau hiu, bau uang, bau angpau. Ke Ada angpau. bau Ini nih, angpau ini. kalau anak-anak pasti loh Iya. kayak gitu pikirannya. Ya. Ada identik Pak ya. Tapi identik ya. Info. Imlek itu dengan angpau. Ya, terus- Itu teh berapa hari menjelang nih pasang hiu nih? Pasang hiu tuh hari keberapa menjelang Imlek? Kalau Angel sih biasanya 3 hari sebelum Imlekan itu udah pasang gitu. Jadi kayak ya mengingatkan aja sama suasana rumah. Mengingatkan gitu ya. Jadi biar lebih inget rumah. Betul. Rasanya sih pasti pengen pulang gitu, tapi apa daya Pak Gani. Jadi dibangunlah suasana biar Biar kayak Imlekan di rumah, pasang-pasang Biar kayak ornamen gitu. tapi kalau buat makanan misalnya Karena biasanya ada kiriman mungkin ya dari sekolah, dari keluarga, dari teman mungkin. enggak, kalau kiriman enggak, tapi paling kalau Angel suruh datang ke rumah saudara kan banyak juga di Bandung saudara. Ya paling datang, cuman Angel yang malu. Karena ya posisinya kan masih menerima angpau nih. Terus tiba-tiba Betul. datang, iya kan malu gitu. Kesannya seperti ngarep Kesannya- dikasih angpau, padahal iya. Padahal enggak ya, Enggak. niatnya Ya, ngumpul silaturahmi. ya, silaturahmi, benar itu Cuman Pak Gani. ya sebenarnya suruh datang gitu, cuman malu aja. Tapi pasti nanti disuruh datang sama papa, takutnya kena marah nanti. Nah, tadi kan Bu Angel kan sudah ditanyain ya. Nah, sekarang Bu Lia nih. Kalau di rumah apakah masih menjalankan? Terus
kenapa sih tetap dijalankan gitu si apa tadi Tradisi, kebiasaan. Sampai lupa apa ya, tradisi atau kebiasaannya kan lagi pandemi begini. Datang nggak itu saudara-saudaranya? Ya dulu sih kan pada kumpulnya di rumah saya karena mama saya itu anak pertama di keluarganya gitu. Jadi pada datang gitu ya? Tinggalnya di rumah saya. Jadi kakak-kakak saya sama keluarganya, terus saudara-saudara mama saya yang ada di Bandung pada kumpulnya di rumah saya. Tapi karena sekarang lagi pandemi, kayaknya sih kita kumpulnya di rumah masing-masing aja supaya lebih aman. Gitu. Tapi kebiasaan makanannya, ngasih kemudian bersih-bersihnya masih dilakukan berarti kalau itu kan? Masih, kalau itu sih masih tetap dilakukan kayak masak, terus persiapan bersih-bersih kayak gitu sih ya kita masih menjalankan karena kan itu tradisi ya, menghargai leluhur, itulah menghormati leluhur. Jadi masih tetap dilakukan Pak Gani. Dan bukan paksaan ya. Oh enggak. Karena memang tradisi harus dijalankan. Betul. Kalau nggak dijalanin gimana tuh? Diem ya, nggak jalan. Gimana katanya? Maksudnya tradisinya. Oh, tradisi Bu Angel sama Bu Lia kalau misalnya lupa nggak dijalanin, apakah pernah lupa atau nggak ngejalankan? Bagaimana tuh? Pernah atau tidak mengalami gitu? Enggak sih, kalau dari Angel sih enggak sih. Angel Enggak. selalu gitu, selalu always gitu ya. Iya. Selalu Aduh. Iya. Sudah naluri gitu ya, atau sudah menjadi kalau menjelang Imlek saya harus ini gitu ya. Malah itu momen yang kita nantikan ya. Iya. Nah, Pak Ya, Ya, Pak Gani, bagaimana? tadi kan kita dengar ceritanya rame ya Imlekan ya. Ramai banget, ngumpul sama keluarga, bahagia kan ya perasaannya. seru gitu ya. Seru. Dapat Nah, angpau. saya tuh penasaran, Sok, silakan. mau bertanya, boleh nggak sih kita yang bukan keturunan ikut merayakan Imlek, boleh nggak sih sebenarnya? Menurut Bu Lia sama Bu Angel. Boleh. Kenapa itu? Kenapa? Kan ini kan juga Imlek gitu kan, atau Xinjia itu kan bukan peringatan keagamaan, tapi kan ini kan memang perayaan tahun baru, tapi kalendernya kalender Cina. Xinjia itu kan ada maksudnya. Xinjia itu kan tanggal 1 bulan 1 pada kalender Cina. Oh. Sama aja kayak kita merayain tahun baru Kabisat gitu. Oh, kalau di saya kayak tahun baru Islam. Ya. Oh, 1 Hijriah. 1 Hijriah. Bebas. Boleh. Jadi boleh saja ya, Boleh ya, karena Bu Lia. bukan Boleh. perayaan keagamaan. Oh. Jadi siapapun boleh merayakan. Iya. Ya. Kita ambil semangat dari Imleknya itu ya, bagus ya Pak Gani. Iya, bagus sebenarnya. Betul. Ya udah Pak Ya, Bersih-bersih. besok bareng saya. Jangan bareng saya, Pak. Saya menjadi kucing aja. Biar diam. Oke, menarik ya Pak Ya. Menarik sekali gitu ya. Menarik sekali. Tapi kayaknya kita masih harus banyak nanya nih Pak Oh, Gani. jelas. Banyak hal nih, kita belum nanya apa ya lebih dalam tentang Iya. Imlek ke Bu Angel sama Bu Lia. Ya. Jadi kita rehat dulu. Setuju, kita rehat dulu ya. Kita akan balik lagi di acara Kui A. Semata. Buat jadi terangin, jujur tembak terkancing, yang dibaca bukan cairan ini, oh cinta yuk ibarat yang dicairan hijau, kata jenuh kau yang terjadi.
Kuy A. Semata. Balik lagi Pak Gani. Betul sekali Pak ya. Kita masih belum beres mengintegrasi mereka. Intro. Gak tahu. Aduh. Interview yang gampang interview. Interview. Oke. Sekarang ini di depan saya udah ada jeruk, udah ada kue keranjang. Nah saya tuh penasaran Bu Lia, Bu Angel, kan banyak hal-hal kaitannya dengan Imlek, baik makanan, pernak-pernik dan lain. Pengen tahu sih makna dari makanan yang ada di Imlek tuh. Kalau Imlek tuh yang wajib makanan apa saja, terus kenapa harus itu? Gitu. Silakan Bu Lia. Kalau di saya biasanya tuh yang ada Mie, Pak Gani. mie goreng. Mie goreng. Tuh. Nah, lambangnya itu mie kan panjang. Panjang, betul. Berarti diharapkan kita tuh panjang umur. Maknanya biar panjang umur. Sama kayak ulang tahun mungkin ya? Sama. Nah. Ya. Mie, ada mie, apalagi Bu Lia? Mie. Terus ada ikan. Ikan. Ikan apa ini teh? Ikannya itu diharapkan ikannya yang apa sih? Utuh. Biasanya sih bandeng sih. Biasanya bandeng. Oh biasanya bandeng. Jadi harus ikan bandeng gitu ya? Dan utuh. Ya. Atau utuh. atau ikannya bebas jenisnya, yang penting ada ikan yang utuh gitu. Biasanya sih bandeng. Bandeng. Biasanya. Oke, ikan bandeng, ada ikan bandeng. Kenapa harus ikan bandeng? Sama maknanya kenapa Harus ikan utuh. nih? Harus utuh. Supaya rezekinya juga utuh. Gitu. Oh, Nggak rezeki. terpotong-potong. Biar tadi panjang umur, terus rezekinya utuh, nggak potong-potong. Apalagi Bu? Terus masakan babi. Masakan babi. Bebas itunya ya, jenisnya. Bebas. Ya. Apa itu kalau masakan babi apa maknanya? Maknanya sih ya apa ya? Supaya enak aja kalau di saya. Baru saya mau bilang Pak ya, jangan bilang maknanya cuma supaya kenyang gitu. Ternyata bener. Iya. Karena mungkin kebiasaan tradisi itu, Pak Betul. Gani harus ada babi gitu kan. Iya betul ya. Itu. Apalagi? Saya mau nanya ke Bu Angel. Bu Angel silakan. Kan kalau saya lihat nih lampion merah, terus rumbainya kuning. Ini kucing-kucingan juga emas, Ini oranye. Ada Ini- apa sih dengan warna-warna tersebut gitu? Sebenarnya warna identik untuk Imlek itu kan merah, kuning atau enggak gold. Merah, Emas, kuning emas. atau emas gitu ya. Ya, emas siapa nih? Betul. Mas Baso. Ya, pokoknya merah, kuning atau enggak warna gold atau emas gitu. Itu warna identik yang selalu dimunculkan ketika Imlek. Ketika Imlek. Begitu. Nah, apa sih maknanya? Kalau makna merah itu kan melambangkan kebahagiaan. Biar kita itu selalu bahagia, biar kita selalu apa ya, cerah gitu. Berani Merah, gitu ya, cerah. semangat gitu ya. Ya, Optimis. Optimis. Oh. Kayak warna merah. Berarti angpau juga begitu? Angpau juga begitu. Angpau itu nggak boleh sembarangan ngasih warna amplopnya itu nggak boleh. Jadi kalau misalnya nanti Angel udah nikah, Angel mau ngasih ke ponakan-ponakan Angel ya harus warna angpaunya merah, kuning atau enggak warna gold. Nggak boleh warna putih, biru atau hitam. Sebentar Pak Gani. Jadi angpau itu bagian juga dari tradisi ketika Imlek. Ya, Oh, jadi nggak bisa sembarangan berarti ngasih angpau tuh gitu ya? enggak. Enggak. Oh, gitu. Yang boleh ngasih angpau siapa sih gitu? Yang sudah Nah, saya yang sudah berkeluarga, yang sudah menikah, Oh ya, dia yang sudah menikah punya kewajiban ngasih angpau. kasih angpau untuk yang belum menikah. Untuk yang belum menikah. Berarti saya dapat. Bapak udah nikah? Bapak ingat anak, Pak. Iya, ingat anak. Pernikahannya legal? Enggak. Berarti si angpau itu dikasih pas hari H Imlek nih Bu Lia nih. Ya. Dengan tadi yang Bu Angel bilang berarti Warnanya harus merah, emas, Atau Kuning. kuning. atau kuning. Nggak boleh warna putih, Ya. hitam atau biru nggak boleh. Emang kenapa kalau putih, hitam, biru? Kenapa? Karena warna putih itu identiknya dengan pemakaman. Angpau pemakaman gitu, Duka. angpau Oh. pemakaman gitu. Sedangkan kalau putih sama biru sama hitam itu melambangkan kematian. Kan nggak mungkin saya ngasih ponakan warnanya biru, wah ini mendoakan saya gitu ibaratnya. Yang tidak. Jadi Iya. kasihlah warna yang membangun aura positif buat kita kasih ke mereka itu gitu. oke. Saya mau nanya nih. Itu di sana tuh ada kayak petasan.
atau kembang api. Nih di Imlek tuh suka ada Iya, kan? yang panjang itu, gitu kan. Ya. Bisa yang panjang, bisa yang muter-muter Iya. gitu ya. Kalau Imlek itu maknanya apa sih? Kenapa harus ada petasan, harus ada kembang api, Bu Angel? Begini sih, apa namanya, Imlek itu nggak komplit ya, ibaratnya kalau nggak ada petasan sama kembang api. Kenapa? Ya kita sama aja sih kayak merayakan tahun baru tahun kabisat, apa namanya? Tahun baru Masehi, Gregorian. Ya itu kan juga pakai kembang api, pakai petasan. Nah sebenarnya kalau kita mengulik ke belakang, kenapa sih harus pakai petasan sama kembang api? Kalau di Cungko sana dulu itu sebenarnya fungsinya tuh mengusir nian atau roh-roh jahat. Oh, saya pernah baca di komik kayak gitu, ya benar. Saya baru dengar Jadi dari fungsi- Paya sama gue itu. Jadi nian itu atau roh jahat itu memang takut api dan takut warna-warna merah begitu. Jadi kita apa namanya memancingnya dengan itu agar nian itu tidak masuk ke penduduk warga Cungko waktu zaman dulu. Gitu. Berarti Iya. dengan kembang api itu si Nian ini pergi takut gitu ya. Ya. Makanya dipakai sampai sekarang. Kepercayaan, Kita ya. kepercayaannya seperti itu, Pak Gani. Jadi masuk akal ya Pak ya. Masuk Kenapa akal. ada warna merah, ada warna emas, ada warna apa sih? Orange. Gold, kuning. Eh, Oh kuning, Iya. kuning ya. Sebenarnya Sama. juga kenapa sih kita kalau Imlek itu harus pakai warna merah juga sebenarnya ada alasannya gitu. Maksudnya ada kalau tarik maknanya tuh ada juga gitu. Jadi saat dulu ada penduduk warga Cungko yang melihat anak kecil pakai baju warna merah, penduduk warga itu tuh juga melihat ada nian di depannya dan nian itu lari terbirit-birit itu. Dan penduduk warga itu menyimpulkan bahwa si nian ini tuh takut dengan warna merah. Iya, Gitu. iya. Jadi kita kalau Imlek pakainya yang merah-merah. Sekarang telah mungkin bukan diubah maknanya tapi apa ya diperbarui maknanya sebagai makna kebahagiaan, sukacita. Iya. Oke. Makanya Pak Gani pernah lihat nggak di depan pintu rumah orang keturunan biasanya suka ada dipasang hiasan Oh warna iya, merah, benar. kertas merah. Oh iya. Yang bulat gitu ya. Itu tuh maknanya ya supaya Menangkal. roh jahat itu keluar. gitu. Iya tuh Pak ya. Betul. Baru tahu itu saya ya. Lalu Pak Gani, Ya. tadi tentang Imlek nih secara umumnya warna kemudian kembang api. Nah sekarang nih saya mau nanya nih, kalau ada nggak kebiasaan baru dalam keluarga ketika Imlek yang zaman now nih, ada nggak kebiasaan lain di Imlek dalam keluarga, ada nggak nih? Kan beda-beda nih kalau keluarga Pasti. pribadi apa nih? Dari siapa dulu? Bulia dulu. Mulia dulu. Kebiasaan baru. Iya. Ya, Pokoknya kayaknya cuma ada di keluarga saya deh gitu. Keluarga Bulia maksudnya. di keluarga saya kayaknya sih nggak ada ya. Saya pakai Umum saja berarti ya? Umum-umum aja gitu. Malam sebelum Imleknya kita kumpul, terus besoknya kita kumpul lagi, gitu. Tapi biasanya sih kalau di keluarga saya mungkin dari makanan, karena kan kalau misalnya malamnya itu makanannya sama, terus besoknya menunya sama lagi, Bisi pasti kan, bosen. bisi bosen. Jadi biasanya ibu saya gitu ya saya juga kadang-kadang bantu juga sih masak itu apa bubur Oh. pas malamnya Malamnya. atau kadang-kadang misoa Saya. karena misoa juga katanya lambang panjang umur, Panjang umur juga gitu ya. kemakmuran, Iya. gitu. Pasti ini Pak. Ada salah satu Imlek yang paling berkesan atau ada Imlek yang paling berkesan gitu kan. Momen Imlek. Nah, momen Imlek yang selama dulu sampai sekarang nih yang paling berkesan Buat Buat- Bulia maupun Bu Angel. kapan nih? Bisa diceritakan tidak? Silakan dari Bulia dulu. Yang paling berkesan itu 3 tahun yang lalu waktu almarhum papa saya masih ada. Tuh. Itu gimana Bu? Kenapa itu menjadi pengalaman yang Imlek yang paling berkesan gitu? Karena Imlek itu Imlek terakhir kita kumpul sama papa. Ikut Berduka. berduka. Ya, Jadi makasih. sedih saya. Ya.
Ini buat Bulia Ya. karena paling berkesan nih. Iya. Kalau Bu Angel, kapan nih? Pas masih SD SMP ya kayaknya, nggak ingat umurnya tapi masih kecil lah. Itu tuh gimana ya, Ongkong itu kan menganut sebenarnya punya agama Katolik, cuman dia punya hyolo. Hyolo itu kayak meja altar persembahan gitu. Nanti kita kasih foto kongco, foto makcong, foto emak, engkong gitu. Pokoknya leluhur kita yang sudah mendahului kita meninggal gitu. Terus kita pasang kayak makanan kayak kue basah, makanan apa kesukaan beliau meninggal itu. Terus kita doa pakai hio gitu. Cuman kalau di papa aku gitu nggak begitu gimana ya, ikut aja karena Ongkong punya, tapi ya nggak yang meyakini banget karena apa ya, kan kita punya agama gitu, jadi kan nggak terlalu meyakini, kita masih punya Tuhan gitu. Terus sama dulu aku tuh paling senang kalau di akhir Imlek itu kan di Cap Gomeh tanggal 15 dalam kalender Cina itu Cap Gomeh, itu pasti kita ke Tegal untuk kirap gotong tua pekong gitu. Apa sih? Saya baru tahu nih. Iya. Jadi acara puncak Imleknya tuh Cap Gomeh ini. Iya. Makanya kita boleh kiohi-kiohian sampai batas Cap Gomeh. Setelah itu Itu ya, berapa hari dari Imlek nih? Jadi kan Imlek tanggal 1 Sinja. Tuh, Hari ke-15 berarti tanggal 15. tanggal Tanggal 15 15. itu Cap Gomeh. Kalender Cina ya. Kalender Cina. Kalender Cina. Ada perayaan lagi. Ada kirap gotong tua pekong. Nah, tua pekong itu apa? Tua pekong itu sebenarnya patung dewa atau dewi yang ada di kereta. Itu pun nggak boleh sembarangan mengeluarkan, harus kita sembahyang dulu gitu. Kita bawa berapa berapa angkut gitu, nanti digotong sama berapa orang. Kita keliling misalnya dari Kelenteng, kita bawa ke pelabuhan, kita doa-doa. Kalau memang misalnya diizinkan oleh dewa itunya untuk boleh dibawa keliling kota, ya kita lanjutkan malamnya kita keliling kota. Keliling kotanya itu fungsinya untuk apa? Untuk menghindari kecelakaan yang terjadi di jalan raya seperti itu. Terus sama di hari ke-9 itu kita doa King Tikong namanya. Oh, ada doa lagi gitu ya. Hari ke-9-nya. Kita doa King Tikong gitu. Doa King Tikong tuh jadi kayak doa kepada Dewa Bumi itu, kepada Tuhan Yang Maha Esa, tapi bukan Tuhan Maha Esanya bukan dalam kepercayaan agama Kristiani maupun Katolik itu bukan, tapi ya yang dipercaya oleh orang-orang Tionghoa pada zaman itu gitu. Jadi Tentang keselamatan gitu. rangkaiannya cukup panjang berarti ya, dari sebelum, pas pelaksanaan, terus sampai hari ke-15 setelahnya. Dan itu yang membuat Mbak Angel paling berkesan. Ya, Dan sekarang mungkin susah dapat lagi itu. susah sendiri. Nanti mungkin ya, nanti Ya. pasti bisa dapat lagi momennya. Iya. Nah sekarang Pak Gani, saya mau nanya Pak Gani Iya. ya. Nah, yang saya tahu Imlek bagi orang yang sudah berkeluarga sama yang single ini berbeda. Nah, apa bedanya nih? Dari Bulia dulu deh. Pasti beda kayak Tuh. dulu saya ingat lagi masih belum menikah, saya masih terus dikasih angpau. Nah setelah saya menikah, jadi giliran saya yang memberi angpau gitu. Salah satunya. Salah itu. satunya. Jadi Terus? dari beberapa hari sebelumnya itu saya harus sudah menyiapkan angpau-angpau yang tadi dijelaskan ya, warnanya khusus gitu. Jadi nggak boleh sembarangan. Itu dimasuk-masukkan, terus nanti dikasih nama keponakan saya, anak-anak saya, gitu, orang Jadi tua saya. sudah ada ininya ya, langsung maksudnya bukan ini tapi udah di List dulu. Ya, Ya, di-list ada gitu. listnya. gitu. Dikasih daftar dulu ya. Yang kasihan yang saudaranya banyak itu ya Pak Gani. Kebayang saya. Loh kan banyak saudara berarti senang Iya, bahagia. kan cuma setahun sekali ya, Iya. Bu ya. Bagi-baginya, bagi-bagi Oh, rezeki, hitungan maknanya apa? gitu. Jumlahnya juga harus dilihat Pak ya. Jumlahnya Pak Gani. Jumlah apanya? Jumlah saudaranya, jumlah uangnya nih. Jumlah uangnya Oh. nggak boleh sembarangan. Gimana tuh Bu? Saya baru tahu nih. Iya. Ya, Apakah harus genap atau ganjil genap atau gimana? Plat nomor aja Pak ya. Plat nomor Ada hitungannya nggak atau sesuai tanggal lahir anak atau gimana nih? biasanya sih kan kalau angka 4
orang Cina Tionghoa. itu artinya kan Siap. sial. Oh, Jadi sebaiknya kita hindari. itu, hindari memberi angpau dengan jumlah 4, angka 4. Angka 4, 440 berarti Ya. 4 juta. Berarti kalau 399 masih boleh berarti ya? Masih boleh. Masih boleh. 99 masih boleh. Hack the system. Bener Pak. Iya. Berarti itu pokoknya isinya nggak boleh yang ada kaitannya dengan angka 4 gitu ya. Ya. Oke. Paham. Tadi Bulia yang sudah berkeluarga nih, berarti ke persiapan ngasih angpau, masak-masak segala macam. Nah sekarang buat Bu Angel, Pak Gani. Kayaknya sih kalau Bu Angel mah sudah nyiapin list yang mau dibeli. Saya curiga, bukan Bu Angel sebaliknya dari Bulia. Iya kan? Ini yang bakal ngasih si om ini. Nanti kalau dihitung-hitung semoga bisa dapat motor baru gitu. Cuannya berapa? Nah gitu, kita lihat nanti Iya. tanya dulu apa nih kalau yang masih single persiapannya nih. Persiapannya ya persiapan hati menerima angpau. Pasti ke situ kelihatan. Iya. Beli baju baru. Beli baju ya. Ah itu ya. Tapi ya kalau yang single kan pasti kita mengunjungi saudara-saudara ataupun ya kalau misalnya kayak ponakan-ponakan papa datang ke rumah ya tetap dapat uang sih intinya. Iya. Jadi yang single lebih prepare-nya, persiapannya lebih sedikit mungkinnya bisa dibilang Ya, seperti itu atau paling bagaimana? bantu-bantu masak gitu kan. Sama mungkin kalau dari dengar cerita juga kan berarti mengunjungi ke yang lebih tua ya. Tuh. Nah, Ya. gitu. Jadi kesana kemari Ya, gitu. misalnya Angel ngunjungin ke koko cici-cici, ke oo, nanti ponakan-ponakan papa ngunjungin ke papa, berarti kan sebagai cihunya, Betul, sebagai betul. enceknya gitu. Seru juga Pak Gani ya. Iya dong Pak iya. Ya. Kapan kita bincang-bincang tidak seru Pak iya? Nah, Selalu seru. semata selalu seru kan Iya. bincang-bincangnya. Ternyata di balik Imlek itu banyak makna gitu ya. Dan saya yakin kita tuh belum melingkupi semua Pak iya. Belum, baru sedikit. Baru sedikit. Baru- ini. Saya masih penasaran, saya baru inget, mumpung saya inget nih. Nah, Kan kalau orang keturunan Tionghoa punya marga, nama marganya. oh. Lah, Pak Gani kan nggak Nggak punya tahu, nih, saya nggak saya tahu. nggak punya marga. Iya. Kita tanya mereka, Oh boleh. pasti boleh. punya marganya. Iya, iya. Bu Angel, nama marganya, saya penasaran nih. Tan, marga seluruh umat, banyak umat itu tan. Sama dong. Woi, yang salah sih. Ternyata kan kalau nggak ditanya kita nggak tahu. Iya ya. Tan itu Ya. banyak marganya. Banyak. Oh. Tantu artinya banyak atau Enggak, gimana? enggak. Iya. Banyak apa? Maksudnya Angel, Tan itu marga yang paling banyak dipunyai, dimiliki gitu maksudnya. Oh. Kan ada Uy, ada Tan, pas segala macam gitu kan. Nah, Tan Oh. itu kayak marga mayoritas gitu. Sejuta umat gitu. Ya. Pak iya, Sin. Saya Asep, kalau orang Sunda Asep gitu ya. Kalau Oh, iya, kalau orang bener. Sunda Asep banyak Bener. Asep gitu. Iya benar. Oh gitu. Jadi marganya ternyata Bulia sama Bu Angel ternyata sama. Iya. Selama ini sudah pernah tahu atau belum? Pas Atau awal. baru tahu nih? Awal masuk ya. Iya, Kita kayaknya saling tanya dulu. awal masuk sih. Oh, awal masuk sudah tahu. Wah, Pak iya. Iya, siap Pak Gani. Kenapa? Kita sudah ngobrol panjang lebar Pak ya. Panjang lebar Luas. tentang Imlek. Memang belum mendalam, tetapi kita kayaknya butuh waktu untuk rehat sejenak. Iya, harus rehat dulu. Iya, supaya pita suaranya tidak capek. Setuju. Nggak Mulai keren ya, gatel-gatel ini sebenarnya saya juga. Setuju, Pak Gan. Apalagi Mulia dan Bu Angel dari tadi ngejawab kan. Betul Pak Gani. Ya. Kui ah. Semata. Jadi Pak Gani, Gimana Pak ya? kita sudah ngobrol banyak dari bintang tamu, kita dapat informasi tentang Imlek. Imlek. Nah, sekarang di segmen terakhir ini Sebagai penutup. setuju, ya? Kita tanya kepada mereka nih, Iya, ya. Pak Gani dulu, saya dulu nih. saya dulu deh. Silahkan Pak Gani. Untuk Bu Lia dan Bu Angel, makna Imlek untuk masing-masing pribadi, Bu Lia maupun Bu Angel itu bagaimana sih? Monggo dijawab dari yang Pak ya. Oh bukan, Bu Lia. Harapannya sekarang ini kan tahun kerbau logam Ya. Imlek ini.
Jadi saya pribadi berharap tahun nanti itu lebih bahagia, Lebih bahagia. lebih dijaga kesehatan, segala sesuatunya lancar, dan ya situasi apalagi kalau dikaitkan dengan situasi sekarang juga lebih baik lagi ke depannya. Amin, 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 amin. Gitu. Terima kasih Bu Angel. Apa harapannya? Harapan atau makna Imlek? Ya makna dan harapan boleh. Boleh lah. Makna Imlek buat saya pribadi itu sebagai apa ya, pergantian tahun atau awal tahun yang membuat kita jadi berusaha lebih lagi untuk lebih baik lagi di tahun ini. Harapannya lebih bahagia untuk saya, keluarga, kerabat, dan semua orang di sekeliling saya. Udah itu aja. Jadi Pak Gani, Iya Pak ya. harapan-harapan lalu kemudian makna Imlek dari Bu Lia sama Bu Angel memang sangat bagus gitu Oh, ya. tentu saja Pak ya. Dan itu pastinya diharapkan oleh semua orang yang sedang merayakan Imlek. Merayakan Imlek tentu saja. Jadi mari kita aminkan supaya harapan tersebut terkabul Pak ya. Amin. Amin. Gitu. Ada lagi yang mau kita tanya-tanya dari mereka Pak Gani? Apa ya, mungkin saya pengen dengar Quote dari mereka Iya. yang merayakan betul Imlek. betul Ya. sekali. Tapi kita tunggu dulu aja. Nungguin apa Pak ya? Ya kasih waktu dulu mereka buat nginget-nginget gitu Oh, mau iya, iya. apa gitu. Oh, iya, Mungkin mau benar. kasih quote apa ya. Oke. Kita kumpul dulu. Kuy ah. Samata. Oke Pak Gani. Gimana Pak ya? Kita saksikan apa quote dari Bu Angel dan Memlia. Silakan. 恭喜发财，新年快乐，身体健康，万事如意. Yang artinya Selamat tahun baru, semoga sukses dan bahagia, badan sehat walafiat, sepanjang tahun berkelimpahan. Kyonghi, 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 Kyonghi Pak Gani. Oke Pak ya. Kami segenap kru Semata dan keluarga besar SMA Talenta mengucapkan Selamat tahun baru Imlek. Semoga di tahun kerbau logam ini membawa kelimpahan berkat dan kebahagiaan. Kungsi, kungsi. Gongsi, gongsi. Pancong. Terima kasih. Selamat Imlek semuanya. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Ya, terima kasih Pak Gani. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Silahkan, boleh dimakan. Silakan. Asal jangan makan yang ini.